Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Weni Safira dari Prodi Peternakan semester 5. Saya dari kelompok 1 akan membahas tentang perkembangan ilmu dan bioteknologi reproduksi. Langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian bioteknologi reproduksi. Bioteknologi reproduksi merupakan teknologi unggulan dalam memproduksi dan meningkatkan produktivitas peternakan. Terkandung di dalamnya pemanfaatan proses rekayasa, produksi, dan genetika dalam upaya meningkatkan mutu dan jumlah produksi serta akan menjadi tolak ukur bagi pengembangan industri ternak di masa yang akan datang. Perkembangan ilmu bioteknologi reproduksi. Bioteknologi pertama kali dikemukakan oleh Karl Ereky, seorang insinyur Hongaria pada tahun 1917 untuk mendeskripsikan produksi babi dalam skala besar dengan menggunakan birgula sebagai sumber pakan. Pada perkembangannya sampai pada tahun 1970, bioteknologi selalu berasosialisasi dengan rekayasa biokimia. Pada akhir tahun 1970-an, bioteknologi mulai dikenal sebagai salah satu revolusi teknologi yang sangat menjanjikan. Pentingnya bioteknologi secara strategis dan potensinya untuk kontribusi dalam bidang pertanian, pangan, kesehatan, sumber daya alam, dan lingkungan mulai menjadi kenyataan yang semakin berkembang. Secara tidak langsung, bioteknologi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan. Bioteknologi reproduksi ternak merupakan bidang yang selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Peningkatan bioteknologi ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak. Perkembangan bioteknologi reproduksi mulai dari inseminasi buatan, transfer embrio, kriopreservasi dalam fertilisasi in vitro dikemukakan dalam makalah ini. Pesan disampaikan sebagai informasi ilmiah dan populer mengenai perkembangan bioteknologi reproduksi sampai saat ini. Selanjutnya, yang A, bioteknologi modern. Sekarang, bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara maju. Kemajuan ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam bioteknologi semisal rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Yang B, bioteknologi dalam bidang peternakan dan perikanan. Penggunaan bioteknologi guna meningkatkan produksi peternakan meliputi teknologi produksi seperti inseminasi buatan, embrio transfer, preservasi embrio, fertilisasi in vitro, stacking sperma maupun embrio, cloning dan splitting, rekayasa genetika seperti genomaps, masker assistant. Selanjutnya, yang C, bioteknologi dalam bidang kesehatan dan pengobatan seperti bayi tabung. Teknologi bayi tabung diterapkan untuk mendapatkan anak yang bebas dari penyakit Fanconi anemia melalui teknik praimplantasi genetik diagnosis. Dapat dideteksi embrio-embrionya yang membawa gen Fanconi. Dari 15 embrio yang dihasilkan, ternyata hanya satu embrio yang terbebas dari gen Fanconi. Selanjutnya, cair sehingga reproduksi. Yang pertama, inseminasi buatan merupakan bioteknologi reproduksi yang berkembang secara cepat untuk meningkatkan mutu genetik ternak dengan menggunakan penjantan unggul yang spermanya diproses dan dibekukan di dalam nitrogen cair sehingga mampu bertahan lama dan diinseminasikan kapan dan di mana saja. Kedua, yaitu embrio transfer adalah bioteknologi reproduksi dengan menggunakan penjantan unggul maupun betina unggul dalam embrio yang siap ditransfer ke induk kapan dan di mana saja. Yang ketiga, cloning dan transgenik merupakan bioteknologi reproduksi modern yang akhir-akhir ini mulai berkembang. Oke, terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan ilmu teknologi di bidang reproduksi ternak dapat diaplikasikan di subsektor peternakan untuk meningkatkan populasi, produksi, dan produktivitas ternak secara kualitas maupun kuantitas.
antara lain seperti inseminasi buatan, transfer embrio, processing semen, fertilisasi in vitro, teknologi konservasi gamet, pembentukan ternak, transgenik, cloning. Manfaat teknologi reproduksi ternak disebut memerlukan dukungan peralatan yang memadai dan dana yang cukup serta tenaga ahli yang terampil, sehingga menjadi berkembang seperti Indonesia. Aplikasi kemajuan mutakhir di bidang biologi produksi yang banyak dilaksanakan oleh petani peternak di Indonesia baru sampai pada tahap inseminasi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.